Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundurin langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Ya teman-teman ya, setelah kemarin kita juga off dikarenakan satu hari satu malam itu hujan full. Teman-teman. Kami tidak memberanikan diri untuk berangkat karena petirnya terlalu ekstrim. Betul. Mau nyamber mbah dang iki cocote ala. Itu sebenarnya yang dicari itu di sambernya. Ya, itu ya teman-teman ya. Tapi ya alhamdulillah kemarin waktu kemarau kita menginginkan hujan. Ini setelah hujan Mengeluh. tidak mengeluh, namun bersyukur saja. Betul. Ada waktu untuk keluarga karena faktor cuaca alam. Ya, manfaat. Baik teman-teman, kembali lagi ke permasalahan mengenai Ikram Barawi atau Nyai Konde. Ya, semakin kesini alhamdulillah permasalahan itu semakin meruncing, di mana setiap titik-titiknya sudah kita bisa baca, dan mungkin ini kita tinggal setelah rundingan dengan Pati Dharmawulung, ini kita tinggal mainkan jatah tanggal mainnya. Teman-teman ya. Dengan persiapan-persiapan alhamdulillah sudah dipersiapkan semuanya. Semoga saja nanti di hari H peperangan itu terjadi atau penyerangan itu terjadi, semoga tidak perang. Itu nanti bisa berjalan dengan semestinya sesuai dengan apa yang Kita inginkan. dirundingkan dan diinginkan oleh kita teman-teman ya. Betul. Cuma ini kita mendapatkan satu kabar lagi setelah hasil perundingan dengan para sahabat, yaitu mengenai sosok yang belum kita kenal, yaitu yang mendekat dengan Ikram Barawi. Betul. Sampai Tuan Raja Ikram Barawi itu katanya tunduk-tunduk, Mas. Nah, Siapa itu akan menjadi dua persepsi. Yang pertama, Ikram Barawi mengundang gurunya ya bisa, atau mungkin Ikram Barawi membayar orang lain juga bisa. Mengaliansi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Tapi ya semoga kita juga punya strategi, sana juga punya strategi. Ya kita nanti adu skill dalam strategi. Yo. Ya. Dan malam hari ini tugas yang pertama harus saya lakukan itu langsung dari Pati Dharmawulung, yaitu untuk menunggu kabar dari Tuan Raja Wages Batara, yang insya Allah di mana Tuan Raja Wages Batara seperti disepakatan kemarin pagi itu akan ada pertemuan dengan Warang Batara. Nah, kita akan menyisipkan rencana di dalam pertemuan tersebut, teman-teman ya. Semoga saja nanti sesuai dengan rencana lagi. Amin. Kita hanya bisa berharap ya keputusan ya semoga ya yang terbaik lah. Itu saja mungkin ya. Ada info apa lagi? Kalau cuma itu tok, Mas. Ini cukup. Malam hujan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kasih langkah mundurin langkah kencote. Cuma paling itu kita belum tahu kabarnya dari siapa. Buat para sedulur di alam masing-masing, jenengan itu sholat lebih dahulu, duduk manis jam 18.20, sholat baru nonton video tim kasih cemilan, jangan lupa biar nggak kram janggutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kameraku. Iya. Bagaimana kabarnya Tuan Raja Wages Batara? Alhamdulillah, saya baik-baik saja manusia. Dan semuanya alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan lancar. Dan malam hari ini, adik saya Warang Batara akan datang lagi ke tempat saya untuk melakukan pertemuan. Di pertemuan yang kemarin, saya sudah bercerita semuanya sejujurnya kepada Warang Batara. Dan perlahan dia sudah mulai menyadari bahwasanya semua ini hanyalah tipuan dari Nyai Konde. Alhamdulillah. Saya juga sudah menyisipkan nama-nama kalian di dalam cerita saya antara saya dan Warang Batara. Dia sudah mulai mengetahui. Sudah mulai mengetahui bahwasanya ini semua ada kaitannya dengan kalian. Respon dia, saya melihat dari raut wajahnya tidak terdapat raut wajah yang mungkin membuat dia marah atau bagaimana. Dia biasa-biasa saja. Malam hari ini Warang Batara akan menemui saya.
kalaulah kita akan menggunakan cara yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Saya ingin kehadiran kalian ke kerajaan saya. Malam hari ini juga. Malam hari ini juga manusia. Baiklah Tuan Raja pakai Satara. Setelah pertemuan ini langsung saya menuju ke kerajaan jenengan sana. Ya, namun kau yakin apakah ini akan berhasil? Apakah ini tidak membahayakan dari putra Warang Batara dan istrinya, mantan istri? Keuntungan yang pertama, pertemuan dilakukan di dalam kerajaan jenengan. Insya Allah, untuk wilayah kerajaan kan begitu luas. Ya, Dan semua penduduknya pun intinya akan mendukung Tuan Raja. ya, Di situ kan kita mendapatkan sebuah keuntungan di mana para penjaga-penjaga harus bersiap jika memang ada sesuatu menjanggal satu saja, kita langsung hentikan pertemuan itu dan langsung memisahkan antara keduanya. baiklah. Berarti sesuai rencana saja manusia. Yang pertama saya akan memunculkan anak dari Warang Batara ke hadapannya. Kita lihat bagaimana reaksi dia ketika melihat anaknya untuk pertama kalinya. Setelah reaksi itu terjadi dan ada kemungkinan Warang Batara akan sadar, barulah kita akan mengeluarkan Sumintri. Ya sudah. Tunggu sebentar, Tuan Raja. Kenapa manusia? Ada satu hal yang perlu kita jaga. Apa itu? Di dalam pertemuan itu, tolong mungkin kasih jarak di setiap itu kerajaan untuk penjagaan lebih ketat. Yang pertama, kita tidak tahu di dalam pertemuan ini ada sisipan dari Nyai Kondi. atau Ikram Barat. Saya minta perlindungan penuh seutuhnya seperti perlindungan di dalam kerajaan jenengan maksimalkan. Kalau masalah itu jangan risau manusia. Saya sudah menyiapkan prajurit-prajurit terbaik untuk berjaga di depan gerbang dan di sekeliling kerajaan, supaya tidak ada penyusup yang akan masuk ke dalam kerajaan selain dari Warang Batara. Amin, amin. Semoga berjalan dengan lancar. Ya, saya tunggu kehadiran kalian di kerajaan saya. Semoga ini berjalan dengan lancar dan Amin. adik saya akan kembali seutuhnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita putar balik untuk melakukan tugas yang pertama, mempertemukan Warang Batara dan Sumintri, istrinya yang ditinggal pergi di saat kehamilannya. Jom. Itu terbalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Tuan Raja. Ya, alhamdulillah. Saya dapat menemui kalian. Megah kerajaannya. Seperti inilah, bisa kalian lihat sendiri. Kerajaan saya masih baru berkembang, belumlah maju seperti kerajaan yang lain. Kopi, anak kopi. Ada manusia. Oh ya, semoga saja dengan kepemimpinan Tuan Raja yang begitu bijaksana, ini kerajaan menjadi lebih berkembang lagi. Saya masih dalam belajar manusia. Masih perlu banyak yang saya pelajari untuk bisa memajukan kerajaan saya dan rakyat-rakyat saya. Kira-kira kapan waktunya Tuan Raja? Malam ini manusia. Waktu pertemuan yang lalu dengan Warang Batara, saya sudah menceritakan semuanya. Bahwasanya semua yang terjadi kepada dia, kenapa tidak masih susah untuk mengingat masa lalu. Itu saya utarakan bahwasanya itu karena Nyai Konde, pengaruh Nyai Konde. Apakah dia sudah mempercayai terhadap Tuan Raja 100%? Saya rasa belum. Dia masih ragu-ragu bahwasanya mantan istrinya Sumintri itu masih hidup. Karena informasi yang diberikan oleh Nyai Konde itu Dia sudah mati. Tetapi dia selalu mengatakan bahwasanya ketika dia melihat Nyai Konde di depan mata, dia selalu terbayang wajahnya Sumintri. Terus menerus seperti itu. Jadi ada keraguan, apakah benar yang diceritakan oleh si Nyai Konde tentang Sumintri, apakah itu benar? Tetapi juga ragu kepada cerita saya. Menginginkan bukti mungkin ya. Saya rasa seperti itu manusia. ya benar sih.
Ya namanya kita mau menunjukkan sesuatu kalau cuma sekedar cerita terlihat omong kosong. Benar sekali. Intinya pada saat ini manusia, Warang Batara itu masih ragu dengan apa yang harus dia lakukan sekarang. Seolah-olah dia baru siuman dari kehilang ingatan, lalu tiba-tiba dia disadarkan dan tidak mengingat apa yang sudah dia lakukan selama ini. Seperti itu. Saya sudah menceritakan semuanya tentang anak, tentang sumintrinya. Namun karena rencana kita dijalankan nanti ketika kau sudah berada di sini, saya tidak bisa membuktikan langsung kepada Warang Batara. Seperti ini saja. Karena mungkin jenengan yang lebih mengenal dari Tuan Raja Warang Batara. Nanti jenengan yang mengomandoi kita. Jadi kapan waktunya nanti jenengan silahkan. Saya rasa sebentar lagi manusia. Warang Batara waktu pertemuan pertama dia mengatakan akan bertemu di pagi hari. Ternyata benar, dia sangat tepat waktu. Kemarin namanya siapa ya? Antonio. Antonio Batara. Benar. Dan saya juga sudah menceritakan bahwasanya ini semua, permasalahan ini semua ada sangkut pautnya dengan kalian para manusia. Dia juga penasaran ingin bertemu dengan kalian. Lalu bagaimana rencana ini, apakah akan dijalankan sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan? Tentunya. Yang penting jangan ragu lah. Ayo kita. Yang penting kan ini sudah di wilayah Tuan Raja. Insya Allah aman lah. Ya, saya mengkhawatirkan keselamatan mereka berdua. Jangan-jangan saya meragukan apakah ini bagian rencana dari Nyai Konde ataukah memang ini benar-benar murni atas keinginan tahu dari Warang Batara terhadap masa lalunya seperti itu. Tadi mungkin tonton. Siapa prajurit apa manggil? Warang datang. Assalamualaikum Warang. Ini mas. Mana? Kau datang juga. Saya sudah menunggumu. Untuk datang dan kita kembali berbincang-bincang di kerajaan saya. Apakah kau datang sendiri? Alangkah baiknya untuk saat ini memang harus tetap datang sendiri. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam kerajaan saya ingin mengenalkanmu terhadap manusia-manusia yang sudah saya ceritakan terhadapnya. Ya, mereka ada di depan kita. Begini saja, Warang Batara. Untuk mempermudah kita berbicara, alangkah baiknya kamu masuk raja dari salah satu manusia yang ada di depan kita. Silakan. Warang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa lihat sendiri. Ini adalah manusia-manusia yang sudah saya ceritakan terhadapmu. Yang mana saya mengatakan bahwasanya manusia-manusia ini ada hubungannya dengan masalah yang sudah saya sebutkan kepadamu. Dengan permasalahan, kau masih mencoba mengingat-ingat sesuatu yang sudah pernah terjadi di hidupmu, namun kau terlupa.
Salam kenal Tuan Raja Warangkatara. Ya, salam kenal. Sebelumnya perkenalkan, dia Gana. Nama saya Gana. War, Kami war, Marcel. war. Berarti ini adalah manusia-manusia yang kau sudah ceritakan pada pagi hari itu. Ya, benar sekali. Manusia-manusia Tapi mengapa di kepalaku jika mendengar ucapan ataupun melihat sosok manusia, itu seolah-olah saya sedang memiliki masalah dengan manusia. tidak ada yang menyalahkan apa yang sedang kau pikirkan. Karena memang selama ini kau hidup dalam pengaruh dari sesosok makhluk yang mungkin jahat terhadapmu. Namun sebetulnya manusia-manusia ini ada di pihak kita dan mereka semua baik. Saya sudah mengenal lama dengan manusia-manusia ini. Seperti ini manusia. Karena saya jujur saja tidak tahu menau apa hubungan kalian dan permasalahan apa di antara kalian dengan diri saya. Saya hanya ingin mendengar terlebih dahulu sebenarnya permasalahan apa yang sedang Anda miliki yang berkaitan dan berhubungan dengan saya. Baik Tuan Raja Warangkatara, akan saya ceritakan namun mungkin secara singkat. Silakan. Awal mula saya masuk ke dalam kehidupan keluarga dari jenengan itu ceritanya dari saudara saya yang mendapatkan sebuah masalah. Saudara saya mendapatkan sebuah masalah, ternyata masalah itu timbul dari bangsa jenengan, bangsa jin. Yang dimana alhamdulillah mungkin karena saya belajar akhirnya saya tahu caranya untuk menggali informasi kenapa saudara saya bisa sampai menjadi korban dari keserakahan yang dibuat oleh bangsa lain yang memasuki ke alam dunia kami. Yaitu atau dalam bahasa gampangnya itu tumbal. Dari kejadian tersebut saya menyimpulkan bahwasanya ada sesosok makhluk yang menginginkan sesuatu hal besar yang ingin dicapainya. Ternyata 1 bulan saya selidiki memang benar. Jadi kesimpulannya seperti ini Tuan Raja Warangkatara. Ada sosok makhluk yang bernama Ikram Barawi. Ikram Barawi itu adalah orang tua angkat dari Nyai Junjung Nase. Ikram Barawi, dia bersabda ingin menguasai sebuah wilayah atau mungkin sebutannya menjadi rajanya para raja. Lalu, apa kaitannya dan hubungannya Ikram Barawi menginginkan menjadi rajanya para raja dan manusia? Seperti ini, Ikram Barawi menginginkan menjadi rajanya para raja di kalangan para raja-raja di wilayah ini. Ya, Namun karena keterbatasannya, dia berpikir bahwasanya jika ini dikerjakan dengan tangannya sendiri, itu akan sangat merepotkan. Dia berpikir atau mengincar satu perguruan, di mana perguruan itu diyakini oleh Ikram Barawi bisa menjadi ujung tombak yang paling tepat sasaran jika dia gunakan sebagai lantaran untuk menaikkan jabatannya menjadi rajanya para raja, yaitu sebuah perguruan Legong Siong. ya. Mengenai perguruan Legong Siong, saya mengetahuinya. Bahkan murid-muridnya juga sering membantu kerajaan saya. Betul sekali. Dari kejadian tersebut, Ikram Barawi itu mengadu domba bahwasanya Maha Guru Legong Siong diadu domba dengan muridnya yang bernama Dasmana. Karena satu-satunya murid yang tidak percaya dengan Ikram Barawi
itu hanya si Dasmana. Sekarang saya pindah alih namakan Ikram Barawi menjadi titisannya, yaitu Nyai Konde atau Nyai Junjung Kinasi. Kenapa Ikram Barawi menginginkan Nyai Konde, istrimu Nyai Junjung Kinasi, menjadi anak angkatnya? Karena Ikram Barawi akan memasuki perguruan itu melalui si Nyai Konde, yang dimana posisi Nyai Konde di saat itu adalah salah satu istri dari muridnya Maguru Legong Siong, yaitu yang bernama Dasmana muridnya. Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik, sampai akhirnya Maguru Legong Siong sudah jatuh ke dalam tangan dan perangkapnya Ikram Barawi. Lalu Ikram Barawi baru menyebutkan 3 kandidat, di mana 3 kandidat tersebut yang digadang-gadang akan bisa menjadi tangan utamanya atau tangan kanannya si Ikram Barawi untuk mengangkat dirinya menjadi rajanya para raja. Salah satunya saya. Salah satunya jenengan, yaitu Warang Batara. Siapa saja? Lupa ya namanya. Lupa mas, ada 3 itu ya. Ya. Mungkin nanti akan saya sambung jika saya sudah mengingatnya. Tapi tenang, saya sudah ditulis. Nah, di antara 3 kandidat tersebut, salah satunya jenengan. Karena jenengan itu bisa memenuhi dari persyaratan yang diinginkan oleh Ikram Barawi. Pertama, mungkin saja jenengan dari garis keturunan Roh Jati Mawa Batara. Itu adalah saya. Di mana Roh Jati Mawa Batara di kala itu sudah tidak diragukan lagi dalam hal ketangkasan, pemikiran, kekuasaan, kebijaksanaan, serta keilmuannya. Ikram Barawi mendengar bahwasannya jenengan Warang Batara telah meminta semua kitab yang dikuasai oleh ayahnya yang bernama Roh Jati Mawa Batara untuk kamu kuasai. Di dalam kitab tersebut tentunya saya meyakini banyak kekuatan-kekuatan atau mungkin aji mantra atau mungkin ajian yang bisa dipastikan oleh Ikram Barawi untuk mempermudah jalannya. Mengenai kitab yang kau katakan, apakah kitab yang dimaksud itu adalah kitab yang selama ini saya pelajari? Benar. Ikram Barawi menyelipkan kitab khusus, di mana kitab khusus itu memiliki sebuah mantra yang bisa dia gunakan untuk mengendalikanmu hingga saat ini. Saya lanjutkan Tuan Raja Warang. Silakan. Namun amat sangat susah jika harus dikaitkan antara Maguru Legong Siong perguruannya dengan sosok di luar perguruan, yaitu jenengan Warang Batara, yaitu menggunakan rangkap yang kedua, mempercantik dari anak angkatnya yang bernama Nyai Junjung Kinasi menuju ke suatu sendang, di mana sendang tersebut yang bernama Sendang Rawah Gabugur, di mana sendang tersebut itu bisa mengabulkan sosok yang datang menginginkan keilmuannya, yaitu Malik Rupa atau berubah wujud seperti yang diinginkannya dengan persyaratan-persyaratan sesuai dengan tuntunan dari sana. Oh, pantas saja. Istri saya Junjung Kinasi itu sangat mahir dalam ajian Malik Rupa itu. Dan juga ada beberapa pasukan inti yang dididik oleh istri saya, yaitu Junjung Kinasi, yang memiliki kekuatan itu. Datanglah Nyai Junjung Kinasi dalam bentuk cantik dan menarik, yang dimana bisa menggoyahkan hatinya Tuan Raja Warang Batara. Benar. Kejahatannya Junjung Kinasi tidak sampai di situ, Tuan Raja Warang Batara. Apalagi Dia sudah mengetahui jenengan punya istri yang bernama Sumintri, di mana Sumintri dikala itu sedang hamil.
Dia masuk ke dalam kehidupannya Tuan Raja Warangbatara. Dia menggoda, dia merayu, sampai akhirnya Tuan Raja menatap matanya. Disitulah kesalahan Tuan Raja Warangbatara. Andai saja dikala itu mungkin jenengan tundukkan matanya, insya Allah tidak sampai terjadi seperti ini. Betul. Dari tatapan tersebut sampai permasalahan sejauh ini. Yang saya ingat pada waktu itu, pertemuan saya dengan istri saya yang kedua, yaitu Junjung Kinasih, yaitu ketika saya menolongnya. Lalu selang beberapa waktu saya menikahinya. Lalu di mana Sumintri setelah itu? Hilang bukan? Kau susah mengingatkan bukan? Dan yang dikatakan oleh Junjung Kinasih, istri saya, Sumintri, itu sudahlah mati beserta anaknya di dalam kandungan. Terjun dari tebing dan masuk ke dalam jurang. Sampai hilang jasadnya. Benar sekali. Berita yang dibawakan oleh Junjung Kinasih tentang Sumintri itu semuanya bohong. Istrimu, Sumintri, dia masih hidup beserta Anakmu. anak yang dikandung ketika kau tinggalkan. Dan kau lebih memilih Nyai Junjung Kinasih untuk menjadi pendamping hidupmu. Jujur saja, selama ini istrimu Sumintri dan anakmu itu adalah masih hidup, dan sampai sekarang pun saya masih bisa menjenguk dan memeriksa keadaan. Apakah yang Kakang ucapkan itu benar adanya? Saya Karena- tidak mungkin berbohong. Dan mengenai cerita hubungan dengan manusia, saya mengingat ada suatu tempat wilayah saya. Di situ banyak sekali korin-korin yang dipekerjakan untuk membangun suatu wilayah. Itu dari bangsa kami manusia. Apakah itu ada kaitan dan hubungannya dengan yang kau ceritakan? Tentunya saya tidak mungkin ikut campur permasalahan ini sampai sedalam ini jika memang tidak ada kebaikan di dalamnya. Tuan Raja Warangbatara, tidak ada yang dipercaya selain pertama Tuhanmu, yang kedua orang tuamu. Karena orang tuamu sekarang tiada, dan untuk saat ini kau juga dalam pengaruh atau setengah sadar kakangmu, adikmu ya, kakangmu ini bisa menjadi pengganti nasihat dari orang tuamu. Makhluk yang besar, roh Jati Mawapatara. Ya, saya sangat penasaran dengan cerita-cerita yang sudah kalian bicarakan dan utarakan terhadap saya. Karena sedikit demi sedikit, apa yang kalian ceritakan itu memang ada di dalam kepala saya ini. Tentunya kami tidak hanya bercerita di sini. Kami juga akan menunjukkan bukti. Jika seperti Nyai Konde, dia bilang Sumintri sudah mati masuk ke jurang, dia tidak membuktikan apapun terhadapmu. Dan fatalnya, jenengan percaya saja. Dan malam hari ini, jika memang jenengan berkenan, ya, akan saya pertemukan dengan wanita bermata biru, cantik jelita, yang dimana itu adalah asli dari pilihanmu di kala itu, yang bernama si Sumintri. Namun satu sayangnya, Benar. Junjung Kinasih telah memotong lidahnya. Si Sumintri agar tidak bisa bicara apapun terhadap. Apakah benar yang kau ucapkan bahwasanya istri saya yang kedua, Junjung Kinasih, memotong lidahnya Sumintri sehingga tidak bisa berbicara? Benar. Tunggu dulu.
Siapa anak kecil itu? Kau suka? Kenapa begitu mirip denganmu? Apakah itu anakmu? Apa saya perlu panggilkan untuk menemuimu? Oh, silakan. Saya ingin bertemu dengan keponakan saya. Kemarilah, Tony. Kemarilah. Ya, ya. Kau bisa lihat sendiri. Anak kecil ini begitu lucu, Kau begitu tangkas. begitu berbakat. Paman kalah. Paman kalah lagi darimu, Antonio. Tenang dulu, tenang. Paman ini adalah orang baik. Saya adalah pamanmu. Saya adalah adiknya ayahmu. Bersikap sopanlah. Salim dulu. Tangan yang begitu kokoh. Kaki yang begitu kokoh. Dan tulang-tulang